Perkenalkan, nama saya Puridewi Angelina Purba, NIM 170302051. Populasi adalah individu-individu yang di suatu tempat tertentu dan antara sesamanya dapat melakukan perkawinan sehingga dapat mengadakan pertukaran informasi genetik yang dinyatakan sebagai suatu kelompok. Pengkajian stok meliputi penggunaan berbagai perhitungan statistik atau matematika untuk membuat dugaan kuantitatif mengenai reaksi dari berbagai pengolahan ikan terhadap beberapa alternatif pengolahan. Orientasi utama dari pengkajian stok adalah untuk melangkah lebih jauh dari beberapa prediksi kuantitatif dan harus mampu memprediksi produksi beserta kisaran nilainya. Berbagai risiko yang mungkin ditimbulkan dari adanya penangkapan yang berlebihan terhadap berbagai populasi induk yang sedang memijah, dan perlunya membiarkan ikan tumbuh sampai ukuran tertentu sebelum ikan ditangkap. Pertumbuhan ialah pertambahan ukuran panjang atau berat dalam suatu waktu. Struktur ukuran dari suatu populasi ikan dapat dievaluasi melalui sebaran frekuensi panjangnya. Sebaran frekuensi panjang adalah distribusi ukuran panjang pada kelompok panjang tertentu. Ditambahkan, analisis itu dilakukan dengan memplotkan masing-masing kelompok panjang ke dalam grafik untuk melihat distribusi normal. Salah satu petunjuk bahwa sumber daya ikan sudah dikelola dengan baik apabila rata ukuran ikan pertama kali ditangkap sama atau lebih besar dari ukuran ikan pertama kali matang gonat, atau LC lebih besar dari LM. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya rekrutmen overfishing dan growth overfishing pada stok ikan. Untuk mendapatkan ukuran ikan pertama kali tertangkap menggunakan sebaran frekuensi panjang ikan, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan persamaan normal. Ikan layur Cuculus sp merupakan salah satu komuniti yang cukup penting dan sudah banyak dimanfaatkan. Pada musim puncak, ikan layur jumlahnya sangat melimpah. Bahkan ikan layur banyak digunakan sebagai umpan. Ikan layur menjadi komoditi ekspor dengan Asia, salah satunya ialah negara Korea. Ikan tiga wajah dicirikan dengan kepala yang meruncing tumpul, agak sedikit membumbung, mulut besar, terminal, rahang bawah panjangnya dari setengah panjang kepala. Ikan tiga wajah ini merupakan ikan yang hidup di daerah muara pesisir, pada perairan selatan mangrove, muara Sungai Berok, Kalimantan Timur. Komunitas ini didominasi oleh ikan-ikan famili Sciaenidae. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek dinamika populasi mulai dari pertumbuhan pond bertelan free, mortalitas, laju eksploitasi, LC, dan yield perekrutmen relatif serta predator ikan golok Trichilocephala di perairan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan ikan tiga wajah Otellus rubberblots and Schneider di perairan Pantai Mayangan, Lengan Kulon, Subang, Jawa Barat. Manfaat penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan beberapa informasi mengenai pertumbuhan dan beberapa aspek dinamika populasi ikan layur golok dan ikan tiga wajah sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengelolaan ikan secara berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Pramita Yuniwarti. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi perairan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan perairan Mayangan, Ujung Kulon, Jawa Barat, Sumbang, Jawa Barat. Di dalam perairan Ratu terdapat hasil tangkapannya ikan layur, yaitu ikan demersal, yang ikan layur ini ditangkap menggunakan pancing ulur yang kualitasnya terjangka dan cukup relatif terhadap hasil tangkapan. Ikan layur ini merupakan ikan yang punya ekonomis nilai yang tinggi, dan usaha penangkapan didaratkan di Pelabuhan Ratu merupakan perikanan berskala ekspor. Lalu kegiatan penangkapan di perairan Ratu ini umumnya menggunakan pancing layur. Rata-rata produksi ikan layur di daerah mencapai 174 ton per tahunnya. Salah satu yang mendukungnya keberhasilan penangkapan ini adalah musim penangkapan ikan layur tersebut. Jadi ikan layur ini berarti berekonomis penting dan ekonomis tinggi. Pada ikan
layur ini juga menggunakan metode pengoperasiannya, yaitu tahap persiapan, penentuan fishing ground dan setting dan hauling, sampai ikan tersebut ditangkap. Pada perairan yang kedua, yaitu perairan Mayangan, Legon Kulon, Sumbang, Jawa Barat, terdapat ikan yang dihasilkan ikan tiga wajah, merupakan ikan demersal yang berekonomis tinggi. Ikan tiga wajah tersebut menyukai perairan yang berlumpur, pantai yang berlumpur seperti itu. Alat tangkap yang digunakan ikan untuk menangkap tiga wajah ini adalah pursein, kapal cantrang, dan gillnet dan kapal gillnet. Dalam perkembangannya, alat tangkap pursein untuk menangkap ikan pelagis memiliki penting untuk mendukung perikanan laut, tetapi ikan tiga wajah ini merupakan ikan demersal, tetapi juga menggunakan alat tangkap pursein. Keberhasilannya menangkap ikan ini tergantung kecepatan dari kapal tersebut. Analisa hubungan panjang berat pertumbuhannya akan dijelaskan teman saya. Jadi faktor yang ada untuk memperangi ikan tiga wajah ini adalah merupakan faktor yang pengaruhnya itu adalah faktor keturunan, jenis kelamin, penyakit, hormon, dan kemampuan memanfaatkan makanan. Halo semuanya, perkenalkan saya Anastasia Francisca Selitonga, NIM 170202043. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mortalitas LC dan LM pada jurnal atau skripsi acuan kami, yaitu pada ikan layur dan ikan tiga wajah. Konsep stok itu sangat berkaitan erat dengan parameter pertumbuhan dan mortalitas pada ikan. Mortalitas itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mortalitas alami, mortalitas total, dan mortalitas penangkapan. Nah, pada penangkapan itu ada yang namanya LC, yaitu ukuran ikan pertama kali tertangkap, dan ada juga LM, yaitu ukuran ikan pertama kali matang gonat. Ukuran ikan yang tertangkap pertama kali matang gonat. Nah, pada LC dan LM yang baik itu, untuk mendapatkan pengelolaan stok perikanan yang baik itu harus LC-nya lebih besar daripada nilai LM-nya. Hal ini untuk mencegah terjadinya growth overfishing ataupun recruitment overfishing pada perairan tersebut. Tetapi yang kami dapati di jurnal acuan kami ini, nilai LC-nya itu lebih kecil daripada nilai LM-nya. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi, bisa saja disebabkan karena mungkin kurangnya selektivitas alat tangkap pada perairan tersebut, ataupun ada faktor-faktor yang lain yang bisa menyebabkan terjadinya nilai LM itu lebih besar daripada nilai LC di perairan tersebut. Pada ikan layur yang menjadi pembahasan kami itu, ikan layur memiliki nilai LC sebesar 589,609 mm, sedangkan untuk nilai LM-nya sebesar 734,994 mm. Artinya, selama penelitian di tempat tersebut di daerah Jawa Barat, 50% ikan yang tertangkap memiliki panjang rata-rata terkecil sebesar 589,609 mm. Sedangkan pada ikan tiga wajah, yaitu memiliki nilai LC sebesar 185,387 mm. Sedangkan untuk LM-nya berkisar sebesar 190,318 mm. Nilai LC yang lebih kecil daripada nilai LM ini tidak memenuhi kriteria pengolahan perikanan yang baik. Artinya, rata-rata ikan yang tertangkap pada perairan tersebut belum melalui proses matang gonat terlebih dahulu dan belum melakukan
pemijahan. Untuk itu, mencegah terjadi hal tersebut diperlukan pengolahan perikanan yang baik dan berkelanjutan. Terima kasih. Selanjutnya, saya Indah Wahyuwatri akan menjelaskan laju eksploitasi. Laju eksploitasi optimal sumber daya ikan dengan nilai 0,5 yang berarti mortalitas alami sama dengan mortalitas penangkapan. Nilai laju eksploitasi yang lebih dari 0,5 mengartikan bahwa laju eksploitasi sumber daya ikan berada pada kondisi tangkap yang berlebih atau overeksploitasi. Hal ini akan mengakibatkan tidak adanya rekrutmen yang akan masuk ke dalam stok. Oleh karena itu, penangkapan berpengaruh terhadap perubahan populasi ikan di suatu perairan. Saya Fadila Khairani, NIM 170302067. Saya akan menjelaskan tentang predator dan bioekonomik. Model yang terdiri atas dua spesies berbeda, dengan salah satu dari keduanya menyediakan makanan, dan yang lainnya merupakan salah satu model interaksi spesies antara mangsa dan pemangsa, atau disebut dengan relasi predator-prey. Model prey-predator merupakan sistem persamaan non-linier dan tidak ada cara yang diketahui untuk diselesaikan secara eksplisit. Model interaksi mangsa dan pemangsa atau prey-predator ditampilkan dalam bahasa matematika yang dikenal dengan model matematika dan dibuat oleh model Lotka-Volterra yang berbentuk dx per dt sama dengan x dalam kurung r minus kurang alpha y, dan yang kedua dy per dt sama dengan y buka kurung beta x kurang s. Untuk model bioekonomi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui kondisi pengelolaan perikanan pada rezim pengelolaan MSY, yaitu Maximum Sustainable Yield, MAY, Maximum Economic Yield, dan OA, Open Access. Model perhitungan tersebut menghasilkan beberapa parameter yang terdiri dari stok, hasil tangkapan, upaya penangkapan, dan rantai ekonomi dari masing-masing kondisi rezim pengelolaan. Kebiasaan makan ialah jenis, kuantitas, kualitas makanan yang dimakan oleh ikan. Sedangkan kebiasaan cara makan ialah hal-hal yang berhubungan dengan waktu, tempat, dan cara mendapatkan makanan tersebut. Ketersediaan makanan di perairan dipengaruhi oleh kondisi biotik dan kondisi abiotik lingkungan, seperti suhu, cahaya, ruang, dan luas permukaan. Besarnya populasi ikan di suatu perairan ditentukan oleh kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan pemeliharaan. Dari sejumlah makanan yang dimakan oleh ikan, kurang lebih hanya 10% yang digunakan untuk tumbuh dan menambah beratnya, sedangkan yang selebihnya digunakan untuk tenaga atau memang tidak dapat dicerna. Ikan layur adalah ikan karnivora, di mana ikan sebagai makanan kesukaannya, tetapi kadang mereka menjadi kanibalistik. Ada kalanya mereka cenderung menjadi pemakan yang rakus. Ikan tiga wajah termasuk ikan kanibalistik yang menyebabkan menjadi pemakan yang rakus, di mana jika indeks presentasi lebih besar 40%, organisme tersebut sebagai makanan utama. Jika nilainya antara 4-40%, organisme tersebut sebagai makanan pelengkap. Sedangkan jika nilai indeks presentasi lebih kecil 4%, organisme tersebut sebagai makanan tambahan. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di dua lokasi. Satu, penelitian di lokasi Pelabuhan Ratu dilakukan pada bulan Juli 2007 sampai November 2007 pada perairan Mayangan, Pantai Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dilakukan pada bulan Desember 2002 sampai Mei 2003 yang terdiri dari ikan layur dan ikan tiga wajah. Pengambilan sampel dilakukan dengan 6 kali selama 6 bulan, 1 bulan sekali. Analisis sampel dilakukan di bagian ekologi perairan, manajemen sumber daya perairan IPB. Alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk mengambil contohnya alat tangkap yang bisa digunakan nelayan seperti pancing rawai dan pancing ulur.
Alat-alat digunakan untuk menganalisa laboratorium antara lain seperti ember, botol sampel, kertas label, meteran, dan lain-lain, sarung tangan, masker, dan lain-lain, mikroskop binokular, gelas ukur. Pada perairan yang kedua, mayangan juga digunakan seperti gelas ukur, tisu, dan cawan petrik. Bahan yang digunakan yaitu ikan layur dan ikan tiga wajah. Metodenya adalah metode pengumpulan data, seperti metode penarikan contoh acak kelompok. Pengumpulan data ikan layur dilakukan menggunakan metode penarikan acak kelompok PCAK. Data primer ikan tiga wajah yang digunakan untuk meliputi data panjang bobot, tingkat kematangan gonad, PKG, jumlah telur, dan diameter telur. Jenis organisme makanan, kebiasaan makanan. Sampel ikan layur diperoleh dari hasil tangkapan nelayan-nelayan menggunakan alat tangkap seperti pancing grawai dan pancing ulur di Pelabuhan Ratu kedalaman 50-60 meter yang dilakukan pada siang hari sampai malam hari sesuai dengan kondisi perairan tersebut. Pada perairan kedua, metode yang digunakan dalam pengambilan contoh ikan tiga wajah adalah penarikan contoh acak sederhana PCAS, yaitu setiap 3 ikan contoh diambil secara acak dengan ukuran panjang yang beragam. Data primer ikan tiga wajah digunakan meliputi data panjang bobot, tingkat kematangan gonad, jumlah telur, dan diameter telur. Analisis data hubungan panjang bobot menggunakan rumus W sama dengan AL kali B, di mana W itu adalah berat ikan dan L panjang bobot ikan dan AB konstanta. Faktor kondisi menggunakan rumus FK sama dengan W per ALB. Keterangan bahwa FK itu adalah faktor kondisi, W adalah bobot ikan, A adalah konstanta dan pertumbuhan. Produksi per alat tangkap ikan per tahun menggunakan rumus CPI sama dengan buka kurung sigma FI per sigma F kali 100% tutup kurung kali CI, di mana CPI merupakan produksi alat tangkap jenis ikan, sigma FI merupakan jumlah total alat tangkap yang menangkap jenis ikan tertentu pada tahun ke-I unit. Sigma F sama dengan jumlah unit alat tangkap yang menangkap ikan jenis tertentu pada tahun ke-I unit. CI sama dengan total produksi kabupaten pada tahun ke-I. Hasil tangkapan per unit pertangkapan CPUE. CPUE sama dengan CI per FI. CPUE yang berarti CI hasil tangkapan pada tahun ke-I, FI upaya penangkapan pada tahun ke-I. Lanjut, ukuran pertama kali tertangkap LC menggunakan rumus SL sama dengan 1/1 tambah intercept tambah S1 kurang S2 kali L. Lalu turunannya ln buka kurung 1/SL kurang 1 tutup kurung kali A kurang B kali L. Turunannya lagi LC sama dengan min A per B. Keterangannya SL dengan nilai dugaan, L dengan nilai tertengah kelas panjang, satuannya milimeter, A dan B adalah konstanta pada rumus kurva logistik. LC adalah panjang ikan pertama kali tertangkap dengan satuan milimeter. Ukuran pertama kali matang gonad yaitu LM menggunakan rumus N sama dengan buka kurung X besar per K tambah buka kurung lagi X per 2 tutup kurung kurang buka kurung X sigma
PI tutup kurung. Selang kepercayaannya adalah 95% bagi log LM dibatasi sebagai berikut. Anti log buka kurung M kurang lebih dari 1,96 akar dari X2 sigma PI kali XI per NI kurang 1. Lanjut mortalitas dan laju eksploitasi. Menggunakan rumus LM sama dengan C buka kurung L1 kurang L2 tutup kurung per T buka kurung L1 per L2 tutup kurung sama dengan H kurang Z ZT buka kurung L1 tambah L2 tutup kurung bagi 2 tutup kurung. Sedangkan laju mortalitas penangkapan F dan laju eksploitasi E ditentukan dengan rumus F sama dengan Z per M, E sama dengan F per F tambah M, di mana Z merupakan mortalitas total dan T rata-rata suhu permukaan air, dan F merupakan laju mortalitas penangkapan dan M merupakan laju mortalitas alami. Parameter pertumbuhannya menggunakan rumus LT sama dengan E beta buka kurung 1 per E kurang min K buka kurung T kurang TO tutup kurung. Lalu lanjut free and predator model menggunakan rumus dx per dt kali ax per beta xy turunannya dy per dt dikali beta xy kurang dy. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pramita Yuniwarti. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi perairan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan perairan Mayangan, Ujung Kulon, Jawa Barat, Sumbang, Jawa Barat. Di dalam perairan Ratu terdapat hasil tangkapannya ikan layur, yaitu ikan demersal. Yang ikan layur ini ditangkap menggunakan pancing ulur yang kualitasnya terjangka dan cukup relatif terhadap hasil tangkapan. Ikan rayul ini merupakan ikan yang punya ekonomis nilai yang tinggi, dan usaha penangkapan didaratkan di Pelabuhan Ratu merupakan perikanan berskala ekspor. Lalu kegiatan penangkapan di perairan Ratu ini umumnya menggunakan pancing layur. Rata-rata produksi ikan layur di daerah mencapai 174 ton per tahunnya. Salah satu yang mendukungnya keberhasilan penangkapan ini adalah musim penangkapan ikan layur tersebut. Jadi ikan layur ini berarti berekonomis penting dan ekonomis tinggi. Pada ikan layur ini juga menggunakan metode pengoperasiannya yaitu tahap persiapan, penentuan fishing ground dan setting, dan hauling sampai ikan tersebut ditangkap. Pada perairan yang kedua yaitu perairan Mayangan, Legon Kulon, Sumbang, Jawa Barat, terdapat ikan yang dihasilkan ikan tiga wajah, merupakan ikan demersal yang berekonomis tinggi. Ikan tiga wajah tersebut menyukai perairan yang berlumpur, pantai yang berlumpur seperti itu. Alat tangkap yang digunakan ikan untuk menangkap tiga wajah ini adalah pursein, kapal cantrang, dan gillnet dan kapal gillnet. Dalam perkembangannya, alat tangkap pursein untuk menangkap ikan pelagis memiliki penting untuk mendukung perikanan laut, tetapi ikan tiga wajah ini merupakan ikan demersal, tetapi juga menggunakan alat tangkap pursein. Keberhasilannya menangkap ikan ini tergantung kecepatan dari kapal tersebut. Analisa hubungan panjang berat
pertumbuhannya akan dijelaskan teman saya. Jadi faktor yang ada untuk memperangi ikan tiga wajah ini adalah merupakan faktor yang pengaruhnya itu adalah faktor keturunan, jenis kelamin, penyakit, hormon, dan kemampuan memanfaatkan makanan. Nah, berdasarkan model surplus produksi Schaefer 1954 menunjukkan stok ikan layur di Teluk Pelabuhan Ratu mengalami upaya tangkap yang melebihi optimum lestari, khususnya pada tahun 2002 dan 2006. Kondisi overfishing stok ikan layur juga terlihat dari persamaan Y sama dengan min 0,630x tambah 104 dengan nilai R kuadrat yaitu 0,807 CPUE kg per trip. Kurva surplus produksi Schaefer 1954 yang menunjukkan penurunan CPUE ketika effort mengalami peningkatan. Sama halnya dengan ikan layur tadi, hasil tangkapan ikan tiga wajah di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan juga mengalami fluktuasi. Berdasarkan model surplus produksi Schaefer tahun 1954 yang menggambarkan persamaannya dan nilai R kuadrat ikan tiga wajah yaitu 0,2261 CPUE kg per trip yang menunjukkan penurunan CPUE ketika effort mengalami peningkatan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hasil dari pertumbuhan bertahan V ikan layur Trichiurus sp. Hasil analisis parameter pertumbuhan ikan layur yaitu koefisien pertumbuhan dan panjang infinitif atau L infinitif, serta umur teoritis ikan pada saat panjang sama dengan 0 atau T0 yang akan disajikan pada tabel 1 yang akan saya tampilkan nanti. Persamaan pertumbuhan yang terbentuk berdasarkan form bertahan V ikan layur atau Trichiurus sp adalah LT sama dengan 877,80 buka kurung 1 kurang EXP pangkat buka kurung min 0,53 buka kurung T tambah 0,70402 tutup kurung. Dari tabel tersebut terdapat jenis ikan layur dengan L min atau panjang minimum 314 mm, panjang maksimal 951 dan L infinitif 877,80 dan K 0,53 dan T0 min 0,70402. Analisis parameter pertumbuhan L infinitif dan K dilakukan dengan metode Elephant 1 yang terdapat dalam program VSAT 2. Nilai L infinitif 877,80 mm dan nilai K sama dengan 0,53 per tahun. Nilai L infinitif dan K ditentukan berdasarkan nilai Rn terbesar yaitu 0,3. Sedangkan nilai T0 didapatkan dengan menggunakan rumus empiris Pauli yaitu min 0,70402. Nilai dugaan parameter pertumbuhan yang telah diperoleh L infinitif kemudian dimasukkan ke dalam persamaan pertumbuhan von Bertalanffy yaitu LT sama dengan 877,80 buka kurung 1 kurang XP pangkat buka kurung min 0,53 buka kurung T tambah 0,70402 maka akan dapat dibuat kurva pertumbuhan ikan layur yang akan saya tampilkan setelah ini. Dari kurva tersebut menunjukkan bahwa ikan layur akan mencapai panjang total maksimum secara teoritis sebesar 877,8 mm. Kurva tersebut juga menunjukkan waktu laju pertumbuhan ikan layur berbeda setiap waktu. Ikan layur pada waktu muda mengalami laju pertumbuhan lebih cepat dibandingkan pada waktu tua. Berdasarkan skripsi acuan diperoleh bahwa ikan layur di perairan Jawa Barat memiliki nilai L infinitif dengan milimeter, nilai K sama dengan 0,53 per tahun, dan nilai T0 yaitu min 0,70402. Hal ini sesuai dengan pernyataan Effendi tahun 2002 bahwa pertumbuhan cepat terjadi pada ikan berumur 3-5 tahun. Pada ikan tua, walaupun pertumbuhan dari itu terus tetapi berjalan dengan lambat. Pada ikan tua, energi yang didapatkan dari makanan tidak lagi digunakan untuk pertumbuhannya, tetapi hanya digunakan untuk pergerakan, mengganti sel-sel yang rusak, dan kematangan gonad. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hasil dari laju mortalitas dan eksploitasi ikan layur Trichiurus sp. Jadi untuk melakukan pendugaan mortalitas alami digunakan rumus empiris Pauli.
dengan suhu rata-rata perairan di perairan Jawa Barat sebesar 30 derajat Celcius. Hasil analisis dugaan mortalitas dan laju eksploitasi dapat dilihat pada gambar yang akan saya tampilkan nanti. Terdapat hasil dari nilai laju mortalitas M ikan layar Trichiurus sp adalah 0,47391 dan nilai mortalitas alami atau Z ikan layar Trichiurus sp adalah 1,860. Dan dari tabel yang telah saya tampilkan tadi, nilai laju mortalitas ikan layur Trichiurus sp terdapat mortalitas total yaitu 1,860, mortalitas alami 0,47391, mortalitas penangkapan 2,924796, eksploitasi 0,74521. Dan dari tersebut nilai Z yang didapat yaitu 1,860, nilai M yang didapat yaitu 0,47391. Dari nilai Z dan nilai M tadi, maka laju eksploitasi yang didapat senilai F sama dengan Z kurang M sama dengan 1,860 kurang 0,47391 sama dengan 2,924796. Dan nilai E dari rumus F bagi Z yaitu 2,924796 bagi 1,860 yang hasilnya yaitu 0,74521. Jadi berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai laju mortalitas total ikan layur adalah 1,860 per tahun dengan laju mortalitas alami sebesar 0,4739 per tahun. Mortalitas alami adalah mortalitas yang terjadi karena sebagai sebab selain penangkapan seperti pemangsaan, penyakit, stres pemijahan, kelaparan, dan usia tua. Jadi nilai laju mortalitas alami berkaitan dengan nilai parameter pertumbuhan form bertalansi K dan L infinitif. Ikan yang pertumbuhannya cepat atau nilai K-nya tinggi mempunyai M tinggi dan sebaliknya. Laju mortalitas penangkapan ikan layur adalah 2,924796 per tahun. Laju mortalitas penangkapan lebih besar dibandingkan dengan laju mortalitas alami. Hal itu menunjukkan bahwa faktor kematian ikan layur di perairan Jawa Barat banyak disebabkan oleh aktivitas penangkapan. Kemudian yield per recruitment relatif ikan layur Trichiurus sp. Saya akan menampilkan kurva. Jadi, dari kurva tersebut didapati hasil perhitungan yield per recruitment dengan menggunakan metode Beverton dan Holt. Dengan memasukkan nilai-nilai hasil analisis pada diketahui bahwa nilai dugaan Y per R sebesar 0,06 gram per rekrutmen yang diambil sebagai hasil tangkapan di Jawa Barat. Hal ini berarti bahwa dalam setiap rekrutmen yang terjadi terdapat 0,06 gram yang diambil sebagai hasil tangkapan. Setiap peningkatan nilai E akan diikuti oleh peningkatan Y per R. Nilai Y per R maksimum terdapat pada E sama dengan 0,74521. Nilai ini lebih besar dari 0,5 sehingga ikan layur di perairan Jawa Barat dikategorikan telah berada. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hasil pertumbuhan bertalansi ikan tiga wajah otoritas lubar, yaitu hasil analisis parameter pertumbuhan ikan dengan koefisien pertumbuhan dan panjang infinitif serta umur teoritis ikan pada saat panjang sama dengan nilai T0 yang akan disajikan pada tabel yang akan saya tampilkan setelah ini. Persamaan pertumbuhan yang terbentuk berdasarkan font bertalansi untuk ikan tiga wajah adalah LT sama dengan 277,2 buka kurung 1 kurang EXP pangkat buka kurung min 1,4 buka kurung T tambah 0,1284 tutup kurung. Dari tabel tersebut didapati parameter pertumbuhan ikan tiga wajah yaitu dengan panjang minimum 102, panjang maksimum 305 dengan L infinitif 277,20, K 1,400 per tahun dan T0 min 0,1284 per bulan. Analisis parameter pertumbuhan L infinitif dan K dilakukan dengan metode Elephant 1 yang terdapat pada program TISAT 2. Nilai L infinitif sama dengan 277,20 mm dan nilai K sama dengan 1,400 per tahun.
Nilai L infinitif dan K ditentukan berdasarkan nilai Rn terbesar, yaitu 0,3 dan 3. Sedangkan nilai T0 didapatkan dengan menggunakan rumus empiris Pauli, yaitu min 0,1284. Nilai dugaan parameter pertumbuhan yang telah diperoleh L infinitif kemudian dimasukkan ke dalam persamaan pertumbuhan von Bertalanffy yang telah saya sebutkan tadi. Maka dapat dibuat kurva pertumbuhan dari ikan tiga wajah di perairan Jawa Barat tersebut dengan cara mensubstitusi berbagai tingkat umur ke dalam nilai T. Dari kurva yang telah saya tampilkan, yaitu laju pertumbuhan ikan tiga wajah, kurva tersebut menunjukkan bahwa ikan tiga wajah akan mencapai panjang total maksimum secara teoritis sebesar 277,2 mm. Kurva tersebut juga menunjukkan waktu laju pertumbuhan ikan tiga wajah berbeda setiap waktu. Kemudian ada laju mortalitas dan eksploitasi ikan tiga wajah. Untuk melakukan pendugaan mortalitas alami digunakan rumus empiris Pauli dengan suhu rata-rata perairan di Jawa Barat sebesar 29 derajat Celcius. Hasil analisis dugaan mortalitas dan laju eksploitasi dapat dilihat pada gambar yang akan saya tampilkan dengan nilai laju mortalitas ikan tiga wajah dan nilai mortalitas alami ikan tiga wajah. Setelah grafik tadi, ada tabel yang telah saya tampilkan, yaitu laju mortalitas dan nilai per tahunnya. Mortalitas total atau Z dengan nilai 3,100 per tahun, mortalitas alami atau M 1,21, mortalitas penangkapan atau F 1,88504 per tahun, eksploitasi 1,551524. Dari nilai Z dan nilai M yang telah didapat, maka laju eksploitasi yang didapat senilai dengan F mortalitas penangkapan dan E eksploitasi. F sendiri didapati dari rumus Z kurang M, yaitu hasilnya 1,88504, dan E didapati dari rumus F per Z, yaitu mortalitas penangkapan dibagi mortalitas total, yang hasilnya 1,551524. Dari berdasarkan tabel yang telah saya tampilkan tadi, nilai laju mortalitas total ikan tiga wajah adalah 3,100 per tahun dengan laju mortalitas alami sebesar 1,21496 per tahun. Jadi mortalitas alami adalah mortalitas yang terjadi karena sebagai sebab selain penangkapan. Nilai laju mortalitas alami berkaitan dengan nilai parameter pertumbuhan von Bertalanffy K dan L infinitif. Laju mortalitas penangkapan lebih besar dibandingkan dengan laju mortalitas alami. Hal itu menunjukkan bahwa faktor kematian ikan tiga wajah di perairan Jawa Barat banyak disebabkan oleh aktivitas penangkapan. Berdasarkan hasil analisis dari tabel tersebut dapat diketahui juga laju eksploitasi sebesar 0,98%, yang berarti 98% kematian ikan tiga wajah disebabkan oleh adanya faktor penangkapan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang yield per recruitment relatif dari ikan tiga wajah, Otolites ruber. Kemudian saya akan tampilkan grafiknya. Jadi dari hasil perhitungan yield per recruitment Y per R dengan menggunakan metode Beaverton dan Holt dengan memasukkan nilai-nilai hasil analisis pada diketahui bahwa nilai dugaan Y per R sebesar 0,07 gram per rekrutmen yang diambil sebagai hasil tangkapan di Teluk Jawa Barat. Hal ini berarti bahwa dalam setiap rekrutmen yang terjadi terdapat 0,07 gram yang diambil sebagai hasil tangkapan. Setiap peningkatan nilai E akan diikuti oleh peningkatan Y per R. Nilai Y per R maksimum terdapat pada E sama dengan 1,551524. Nilai ini lebih besar dari 0,5 sehingga ikan tiga wajah dikategorikan telah berada pada tingkat overexploited atau kelebihan upaya penangkapan sebagaimana dikatakan oleh bulan 1983. Dari hasil yang didapat, kebiasaan makan ikan layur jantan dan ikan layur betina memiliki persentase yang sama. Ikan layur jantan dan ikan layur betina lebih banyak memangsa jenis ikan-ikan, yaitu dengan persentase 60%, dan memangsa 36% jenis makanan yang tidak teridentifikasi, tetapi juga memakan udang yang memiliki persentase 4%. Kebiasaan cara makan adalah
hal-hal yang berhubungan dengan waktu, tempat, dan cara mendapatkan makanan tersebut. Hal ini sesuai dengan SARI tahun 2004 yang menyatakan bahwa perbedaan jenis makanan mungkin dikarenakan faktor ketersediaan makanan yang ada pada habitatnya, ukuran mangsa, kesukaan ikan terhadap mangsa yang diinginkannya, dan daerah penyebaran mangsa yang berdekatan dengan daerah penyebaran ikan itu sendiri. Dari hasil yang didapat pada kebiasaan makan ikan tiga wajah, yaitu mulai dari Desember 2002 sampai dengan Mei 2003, didapatkan hasil memiliki komposisi makanan yang tidak jauh berbeda tiap bulannya pada ikan jantan. Dapat dilihat bahwa makanan utama tiga wajah jantan adalah Clupea sp. Dilihat pada bulan Januari yang memiliki persentase 50%, pada bulan Februari 34%, dan pada bulan Mei memiliki persentase 56%. Pada bulan Desember, makanan utamanya ialah Egraulis sp dengan persentase 25%. Pada bulan Maret ialah Saurida sp, dan pada bulan April makanan utamanya ialah Strepharus 33%. Makanan utama yang berubah-ubah pada ikan tiga wajah menunjukkan bahwa ikan ini memiliki selektivitas yang rendah terhadap makanannya. Dan makanan utama tiga wajah betina ialah Staphylococcus sp pada bulan Februari dengan persentase 36%, pada bulan Maret 33%, dan pada bulan April persentase sebesar 36%. Pada bulan Januari dan bulan Mei, makanan utamanya yaitu Clupea sp. Pada bulan Januari memiliki persentase 47%, dan pada bulan Mei memiliki persentase 43%, dan pada bulan Desember yang menjadi makanan utamanya ialah Saurida sp dengan persentase 47%. Jenis makanan pada ikan tiga wajah betina dan tiga wajah jantan memiliki komposisi makanan yang hampir sama tiap bulannya. Hal ini diduga dipengaruhi oleh selektivitas ikan terhadap makannya dan jenis makanan yang terbatas di perairan Mayangan. Perbedaan jenis kelamin dapat menyebabkan adanya perbedaan makanan utama pada ikan, walaupun dipengaruhi oleh hal lain seperti ukuran, kondisi, habitat yang berpengaruh terhadap ketersediaan makanan di tempat itu, ukuran makanan, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan Maulana 2004 yang menyatakan bahwa perubahan makanan pada ikan tiga wajah dipengaruhi oleh musim. Dengan mengetahui kebiasaan makan ikan, dapat diketahui hubungan ekologi antara organisme dalam perairan, misalnya persaingan, pemangsaan, dan bentuk rantai makanannya. Jadi, dari hasil kebiasaan makan ikan layur dan ikan tiga wajah, didapat hasil tumpang tindih antara ikan tersebut, yaitu CH-nya lebih besar dari 0,67 per bulannya, maka dapat dikategorikan peluang kompetisi tinggi. Pada bulan Februari 34%, dan pada bulan Mei memiliki persentase 56%. Pada bulan Desember, makanan utamanya ialah Egraulis sp dengan persentase 25%. Pada bulan Maret ialah Saurida sp, dan pada bulan April makanan utamanya ialah Strepharus 33%. Makanan utama yang berubah-ubah pada ikan tiga wajah menunjukkan bahwa ikan ini memiliki selektivitas yang rendah terhadap makanannya. Dan makanan utama tiga wajah betina ialah Staphylococcus sp pada bulan Februari dengan persentase 36%, pada bulan Maret 33%, dan pada bulan April persentase sebesar 36%. Pada bulan Januari dan bulan Mei, makanan utamanya yaitu Clupea sp. Pada bulan Januari memiliki persentase 47%, dan pada bulan Mei memiliki persentase 43%. Dan pada bulan Desember yang menjadi makanan utamanya ialah Saurida sp dengan persentase 47%. Jenis makanan pada ikan tiga wajah betina dan tiga wajah jantan memiliki komposisi makanan yang hampir sama tiap bulannya. Hal ini diduga dipengaruhi oleh selektivitas ikan terhadap makannya dan jenis makanan yang terbatas di perairan Mayangan. Perbedaan jenis kelamin dapat menyebabkan adanya perbedaan makanan utama pada ikan,
walaupun dipengaruhi oleh hal lain seperti ukuran, kondisi, habitat yang berpengaruh dapat menyebabkan adanya perbedaan makanan utama pada ikan. Walaupun dipengaruhi oleh hal lain seperti ukuran, kondisi, habitat yang berpengaruh terhadap ketersediaan makanan di tempat itu, ukuran makanan, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan Maulana 2004 yang menyatakan bahwa perubahan makanan pada ikan tiga wajah dipengaruhi oleh musim. Dengan mengetahui kebiasaan makan ikan, dapat diketahui hubungan ekologi antara organisme dalam perairan, misalnya persaingan, pemangsaan, dan bentuk rantai makanannya. Jadi, dari hasil kebiasaan makan ikan layur dan ikan tiga wajah, didapat hasil tumpang tindih antara ikan tersebut, yaitu CH-nya lebih besar dari 0,67 per bulannya, maka dapat dikategorikan peluang kompetisi tinggi.